Selamat datang di pertemuan kedua tutorial HTML dan CSS. Kalau kemarin kita sudah mempelajari kode HTML yang paling sederhana, kemarin kita mengetik menggunakan Notepad. Sekarang kita akan mencari program yang lebih baik dan jauh lebih baik dari Notepad. Di sini saya menggunakan Notepad++, dan ini merupakan salah satu editor yang cukup ataupun sangat bagus. Selain gratis, dukungan plugin yang cukup banyak, serta kita bisa melakukan kustomisasi ataupun perubahan dan berbagai opsi yang sangat membantu. Di sini kita bisa langsung mengunjungi halaman notepad++.org. Kita bisa download dari halaman download. Tersedia beberapa jenis installer, zip atau 7-zip, termasuk minimalis. Di sini juga ada beberapa resource ataupun kontributor. Kita bisa menambahkan plugin yang nanti kita akan bahas lebih detail. Di sini saya menggunakan yang versi zip sehingga tidak perlu install. Walaupun tentu ada beberapa kelebihan yang versi installer, misalnya kita langsung bisa melakukan klik kanan edit. Di sini saya menggunakan versi zip. Di sini sudah saya download. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita ekstrak. Ini saya rename dulu. Di sini klik kanan, kemudian extract here. Atau jika menggunakan WinZip, silakan digunakan menu yang kurang lebih sama, extract here. Nah, di sini akan tampil folder Unicode. Ini saya namakan, saya rename dengan Notepad++. Kemudian saya buka. Nah, di sini ada aplikasi Notepad++. Langsung saya jalankan. Nah, ini adalah tampilan awal Notepad++. Terlihat jauh lebih banyak fitur dan lebih nyaman dibandingkan dengan Notepad biasa. Kita lihat kode HTML kita sebelumnya, indeks HTML, kemudian kita buka dengan Notepad++, bisa langsung open di sini ataupun kita tarik, masukkan sini. Nah, terlihat berbeda sekali ketika kita membuka ini dengan membuka di Notepad. Kita bisa bandingkan, tampilannya sangat berbeda. Walaupun sebenarnya sama, ini juga teks biasa, ini teks biasa. Hanya saja dengan Notepad kita akan mendapatkan tampilan yang sudah diatur sehingga komponen-komponennya akan dibedakan, terutama dari segi warna dan struktur. Oke, kita tutup yang Notepad. Di sini selain warna, kita juga ketika melakukan klik elemen HTML, maka otomatis elemen pembuka dan penutup akan kelihatan. Dan ini sangat memudahkan ataupun membantu kita ketika kita mengedit kode HTML. Demikian juga ini. Jadi nanti ketika kode kita semakin panjang ke bawah, kita akan mudah menemukan bagian-bagian elemen yang kita edit. Termasuk tag meta. Ini kelebihan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ketika kita tidak menggunakan tag penutup, maka ketika kita klik meta di Notepad++ tidak akan terlihat mana bagian penutupnya. Maka agar lebih baik, di sini saya menambahkan spasi, kemudian tag penutup. Jadi kita akan lebih tahu
ataupun lebih mudah melakukan editing sebuah kode HTML. Notepad++ tidak hanya kita gunakan untuk editing HTML, nanti ketika kita sudah masuk ke CSS, kita juga akan menggunakan program ini, karena Notepad++ juga bisa menampilkan berbagai kode atau bahasa pemrograman yang cukup banyak. Bisa kita lihat di bagian menu language. Di sini dia mendukung banyak sekali bahasa pemrograman, termasuk HTML, kemudian juga CSS, kemudian ada cukup banyak. Bahkan kita bisa mendefinisikan bahasa kita sendiri. Kemudian ada beberapa pengaturan yang biasanya saya lakukan. Kita lihat di bagian menu setting reference. Kita lihat di bagian sini kita bisa mengatur berbagai opsi. Misalnya bagian editing, border width biasanya saya hilangkan atau saya ubah ke 0 biar tampilan lebih luas. Kita lihat di sini semakin tebal, biasanya saya melakukan 0. Kemudian di bagian backup atau auto completion, biasanya saya mengaktifkan menu ini. Kita bisa menekan Word, kemudian kita lihat apa efeknya. Kita akan mendapatkan seperti ini. Ketika kita menuliskan H, otomatis dia akan muncul kata ataupun tulisan yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa langsung enter untuk mendapatkan halaman ini. Misalnya seperti ini, HTML, enter. Kode akan lebih cepat. Kita bisa mengatur berapa banyak huruf yang, misalnya kita menuliskan 2, kita enter, maka kita menulis 2 huruf baru dia akan muncul daftar katanya. Ini akan sangat membantu dan mempercepat coding HTML kita. Kemudian selain preference, di bagian style configurator kita juga bisa memilih tampilan ataupun pewarnaan kode yang sedang aktif di Notepad++. Di sini namanya adalah default. Kita bisa memilih yang sudah ada ataupun melakukan editing masing-masing bahasa pemrograman. Misalnya di sini kita memilih Bespin, maka tampilannya akan berubah. Kita bisa mencoba-coba sendiri. Misalnya di sini ada bahasa HTML, di sini ada keterangan warnanya, kita bisa ubah. Klik di sini warna, kita pilih yang inginkan, maka akan langsung tampil di Notepad++. Biasanya saya menggunakan Blackboard dengan terlebih dahulu mengganti font dengan font Solas. Ini saya aktifkan. Nah, ini akan lebih nyaman di mata, terutama ketika bekerja di malam hari ataupun di halaman kode yang banyak bagian kosongnya. Saya juga bisa menambahkan pewarnaan saya sendiri yang sudah saya simpan sebelumnya melalui menu preference, setting preference, kemudian di bagian setting kita tambahkan import style theme. Di sini saya sudah menyimpan yang biasa saya gunakan. Modifikasi dari theme Blackboard, open. Setelah di open kita bisa mengambil dari setting style configurator. Nah, sudah muncul di sini. Nah, tentunya ini saya ubah dulu.
kemudian ini saya aktifkan. Ini saya menggunakan frame blackboard yang sudah saya modifikasi agar lebih nyaman di mata. Kemudian ada lagi menu yang cukup bermanfaat, yaitu plugin. Di sini sudah disertakan beberapa plugins, misalnya ada FTP. Ketika kita bekerja dengan server, kita bisa menambahkan FTP di sini, ataupun plugin yang lain. Dan kita juga bisa menambahkan melalui plugin manager. Kita klik plugin manager, kita tambahkan show plugin manager. Ini untuk menampilkan ini butuh koneksi internet. Meskipun kita bisa download manual plugin ini dari halaman yang sudah disediakan. Instalasinya ketika online kita bisa langsung memilih di sini. Misalnya saya menggunakan ini. Kemudian saya memilih Photoshop. Penjelasannya bisa dilihat di sini. Kemudian kalau sudah kita klik install. Kita sudah mendapatkan tambahan plugin baru. Ada bracket light, ada Photoshop. Ini adalah auto complete bracket. Dan yang kita aktifkan, maka jika kita menuliskan seperti ini, kita lihat settingnya terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa mengaktifkan seperti ini. Oke. Nah, ketika kita menuliskan HTML, kita sudah akan langsung tag penutupnya sudah ada untuk tanda tutup ini. Kemudian ketika nanti kita menuliskan, misalnya di sini ada, nah dia otomatis tanda petik akan disediakan. Saya ulangi, sama dengan dia sudah. Ini akan memudahkan. Kemudian plugin yang satunya, Photoshop, ini fungsinya cukup banyak. Salah satunya adalah ketika kita membuat kode seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, otomatis kursor akan menyesuaikan. Dia otomatis pindah di sini. Ini adalah kebiasaan coding yang bagus. Jadi, ketika kita menuliskan sebuah tag, kemudian di bawahnya ada kontennya, maka kita tuliskan dengan menjorok satu tag. Seperti misalnya head. Nah, ketika kita enter, otomatis dia akan masuk. Itu beberapa plugin yang cukup bermanfaat. Nanti selengkapnya bisa mempelajari sendiri plugin-plugin yang tersedia. Ini sangat banyak. Kita bisa lakukan dengan mudah melalui plugin manager ataupun bisa melakukan melalui secara manual. Juga telah disediakan dokumentasinya. Satu lagi plugin yang super manfaat. Di sini saya tambahkan plugin Explorer. Saya install. Yes. Nah, di sini saya sudah mendapatkan plugin baru, Explorer. Kita klik, maka di sini ada tambahan baru di Notepad++. Kita bisa langsung melakukan editing dari halaman ini. Kita tidak perlu membuka Windows Explorer lagi. Misalnya kita buka data. Nah, ini saya tutup dulu. Kita buka folder di sini dan muncul filenya di bawahnya. Kita klik 2 kali, maka ini akan langsung tampil di sini dan ketika kita simpan, otomatis tersimpan. Kita tidak perlu melakukan
atau membuka ulang Windows Explorer, kita cukup langsung edit dari halaman atau Notepad++. Dan itu tentu akan sangat memudahkan, termasuk ada FTP, kita bisa langsung editing file server dari suatu halaman. Baik, itu mungkin pengenalan dan penulisan kode HTML. Kita selanjutnya akan menggunakan Notepad++ dengan tampilan seperti ini.